Zona integritas bukan hanya sebagai slogan, tetapi menjadi dasar. Kalau kita bisa disiplin, kita bisa tertib dan bersih di dalam, insya Allah segala upaya kita keluar juga akan diberikan jalan dan kemudahan. Kita menyelesaikan 90 kasus mafia tanah dari target 107 mafia tanah dengan berhasil menetapkan tersangka 185 orang. Kemudian kita berhasil menyelamatkan aset tanah sebanyak 14.315 hektar, 14,36 hektar. Berdasarkan pendekatan ZNT, zona nilai tanah, nilainya yang diamankan sebanyak 23 triliun 378 miliar 726 juta 573.970. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi ini kami buka dan selanjutnya minta kepada Bapak Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Pak Agus Harimurti untuk memberikan pengarahan kepada peserta. Tentu saya menyambut dengan sukacita rapat koordinasi ini, sekaligus mengajak kita semua kembali meneguhkan komitmen kita bersama untuk mengawal perjuangan panjang dan bisa jadi tidak akan pernah berakhir untuk menghadirkan keadilan atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa kita saat ini tengah berduka. Saya sendiri tadi malam baru tiba di Jakarta setelah 3 hari berada di daerah bencana, baik Sumatera Utara, Aceh maupun Sumatera Barat. Perlu kami laporkan di forum yang mulia ini, memang kondisinya buruk karena tidak disangka tropical cyclone senyar yang tidak lazim terjadi di garis lintang geografi Indonesia, biasanya terjadi di Filipina menuju ke Laut Cina Selatan, Taiwan, termasuk juga Jepang, tapi kini terjadi di Indonesia. Terakhir 25 tahun yang lalu dan lebih buruk hari ini. Penjelasan dari Kepala BMKG itu yang kemudian membuat banjir bandang, tanah longsor, dan banyak sekali yang akhirnya terisolir. Belasan kabupaten kota di Aceh, baik pantai timur, pantai barat, termasuk di pegunungan, terdampak bencana besar tersebut. Begitu pula di kawasan Sumatera Utara, terutama di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga. Di Sumatera Barat juga tidak kalah buruknya, di sana sini, termasuk kemarin kami ke Lembah Anai, ada urat nadi, transportasi logistik, aktivitas ekonomi menghubungkan Sumbar dengan Riau, terputus. Dan ini akan sangat menghambat aktivitas masyarakat, dan kehadiran kami tentunya untuk memastikan dukungan percepatan infrastruktur di lokasi-lokasi bencana tadi ini bisa dilakukan dengan baik. Kementerian PU menggelar alat-alat beratnya, ekskavator dan lain sebagainya untuk menghubungkan secara cepat ruas-ruas jalan yang terputus, termasuk Kementerian Perhubungan untuk meyakinkan transportasi logistik melalui udara dan laut juga berjalan dengan baik. Dan tentunya kita bukan hanya mendoakan tapi mensupport, karena pada akhirnya setelah tanggap darurat bencana selesai akan kembali ke urusan ATR BPN, memastikan tata ruangnya diatur dengan baik kembali. Apalagi jika memang parahnya kondisi bencana tersebut juga ada kelalaian tata ruang di daerah.
mafia tanah ini sudah ada di semua lini, menggurita dan menjalar kemana-mana. Tapi tentu kita tidak pernah kecil hati dan justru harus semakin bersemangat. Karena sebetulnya capaiannya real. Saya perlu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran ATR BPN dimanapun berada, berkolaborasi dengan semua aparat penegak hukum berhasil melumpuhkan sejumlah aksi mafia tanah, baik skala kecil maupun skala besar. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk tahun 2025 bahkan terjadi overprestasi. Target operasi 66, kemudian yang dilaksanakan ditargetkan 107 kasus atau target operasi, dan saat ini sudah 89 yang bisa ditangani. Dan yang paling penting adalah berapa yang bisa diselamatkan. Jadi tadi dari 23 triliun rupiah, baik itu yang merupakan real loss, potential loss maupun fiscal loss. Oleh karena itu sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua jajaran, termasuk mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dan PIN emas tadi. Semoga tambah semangat dalam melawan aksi-aksi mafia tanah. Tadi Pak Menteri menggunakan kata mafia tanah melakukan metamorfosa. Jadi setiap ada sebuah kasus dan kita bisa menanganinya, di saat itu pula mereka berpikir dan bahkan sudah lebih dulu berpikir bagaimana mengakali sistem dan hukum yang ada. Oleh karena itu kita tidak boleh kalah bergerak, jangan kalah cepat. Kemudian sinergi dan kolaborasi yang baik antara ATR BPN dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dengan polisi, dengan BIN, ini semua penting dan harus semakin kuat. Kolaborasi dalam perencanaan, dalam menentukan target operasi dan dalam eksekusinya sampai dengan diekspos dengan baik. Ini memberikan gambaran kepada pemerintah masyarakat tentunya bahwa kita bersatu dan teguh dalam langkah-langkah yang juga akan menghadirkan progres yang baik. Oleh karena itu, saya mendorong kepada Satgas Anti Mafia Tanah dan semua yang terlibat dalam upaya ini agar merapatkan barisan. Kita luruskan niat kita. Zona integritas bukan hanya sebagai slogan, tetapi menjadi dasar. Kalau kita bisa disiplin, kita bisa tertib dan bersih di dalam, insya Allah segala upaya kita keluar juga akan diberikan jalan dan kemudahan. Menghadapi ini semua, saya simpulkan sesuai dengan singkatan saja. Satgas ini kita semua harus adaptif. Tadi mafianya bermetamorfosa, makin cerdas, makin canggih, menggunakan teknologi, menggunakan jaringan. Kita harus adaptif menghadapi itu semuanya. Yang kedua, kita harus tangguh dalam hati dan dalam tindakan kita. Jangan tergoda, apalagi kemudian kita justru menjadi backing dari praktek-praktek tersebut. Namanya kita mengkhianati institusi dan rakyat kita sendiri. Dan yang terakhir, harus responsif. Setiap laporan segera direspons dengan baik, jangan diabaikan. Yang penting proper, prudent, sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Selebihnya kita juga punya kebijaksanaan karena menghadapi masyarakat tentunya semua mengharapkan negara hadir, adil, padahal tidak jarang sengketa dan konflik itu terjadi bukan hanya antar individu masyarakat tapi juga dengan korporasi, juga dengan negara sendiri ataupun kombinasi diantaranya. Sehingga adaptif, tangguh dan responsif. Semoga ATR di bawah kepemimpinan Pak Menteri semakin maju, semakin sukses. Kita semua bangga dan kita semua siap mendukung dan berkolaborasi.